Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita manusia ini dalam kehidupan sering merasa galau, merasa gelisah. Dan itu memang sudah menjadi bawaan dasar dari manusia ini. Dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Iza massahus syarru jazu'a. Jika dia ditimpakan sesuatu yang tidak baik, dia berkeluh kesah, merasa malang. Wa idza massahul khairu manu'a. Sebaliknya kalau diberikan yang baik, dia menjadi kikir. Dia merasa kebaikan itu prestasi dirinya dan berupaya untuk mempertahankannya. Nah, bagaimana supaya kita tidak terombang-ambing dalam perasaan galau dan gelisah tadi? Di dalam ayat-ayat berikutnya Allah mengatakan, pertama, illal musallin. Jadi orang yang akan terhindar dari perasaan resah gelisah itu orang-orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim daimun, yaitu orang-orang yang tetap konsisten menjalankan salatnya. Jadi salah satu penyebab orang itu gelisah hidupnya itu karena jiwanya itu rentan. Jiwanya tidak kuat karena tidak mendapatkan pasokan energi yang baik, yang cukup. Nah, itulah perlu sholat. Sholat itu meneguhkan jiwa kita, memperkuat hubungan kita dengan Allah, Zat yang paling berkuasa, memiliki segalanya, dan itu akan menimbulkan ketentraman dalam diri kita. Qimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Sesungguhnya sholat itu tatma'innul qulub, menenangkan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat berikutnya disebutkan yaitu orang-orang yang gemar memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Walladzina hum fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi orang yang gemar berbagi, berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, itu orang yang bisa terhindar dari kegalauan. Kenapa? Salah satu faktor yang menyebabkan manusia itu galau adalah kecintaannya kepada harta. Dia khawatir harta itu hilang. Dia khawatir hartanya semakin sedikit. Dia khawatir tidak mendapatkan harta yang diinginkannya. Itulah racun kecintaan kepada harta. Dan itu hanya bisa diobati kalau manusia itu rajin berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, sehingga kecintaannya kepada harta itu turun kepada level yang seharusnya, yang proporsional. Maka hilanglah kekhawatiran-kekhawatiran, keresahan-keresahan dalam jiwanya terkait dengan harta. Jadi semakin cinta orang kepada harta pada kadar yang berlebihan, semakin gelisah hidupnya. Kemudian di dalam ayat berikutnya disebutkan orang yang terhindar dari penyakit galau itu orang yang yakin dengan hari kemudian. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu,
kehidupan di dunia ini banyak masalah dan masalah itu tidak tuntas. Orang tidak mendapatkan keadilan di dunia ini. Dibawa kepada pengadilan pun tidak adil juga. Kadang-kadang orang yang terzalimi tidak bisa membalas. Nah, kalau manusia hanya yakin sampai hidup ini di dunia saja, maka hidup ini berakhir dengan ketidakadilan. Tapi kalau dia yakin bahwa hidup ini bersambung ke akhirat, disitulah semuanya akan ditegakkan keadilan ini. Orang yang terzalimi akan mendapatkan balasannya. Orang yang dirampas hartanya akan mendapatkan kembali. Orang yang terkurangi haknya akan mendapatkan hak itu. Maka kita harus menyambung hidup ini selalu kepada akhirat, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Kalau tidak, pasti ada ketidakpuasan yang akan menggalaukan jiwa kita. Kemudian yang berikutnya, dalam ayat ini dikatakan orang yang takut dengan azab Tuhan itu akan menenangkan jiwa. Karena orang yang tidak takut kepada azab Tuhan, dia mudah berbuat dosa, dia mudah melanggar aturan. Dosa dan melanggar aturan itulah yang akan menggelisahkan jiwa. Karena dosa itu menimbulkan bintik hitam di hati kita. Semakin banyak bintik hitam itu menyebabkan hati kita kotor, hati kita keruh, hati kita gelisah. Maka perlu kita menanamkan ketakutan kepada azab Allah. Kemudian berikutnya, kita akan tenang, tidak galau kalau kita menunaikan amanah dan janji-janji kita. Jadi kalau kita berjanji tidak ditepati, itu pasti menggelisahkan jiwa. Kalau kita diberi amanah tidak tertunaikan, timbul penyesalan. Maka menjaga amanah, menepati janji, bukan hanya akan meningkatkan harga diri kita, kepercayaan orang, juga akan menenteramkan jiwa kita. Karena itu tadi, tidak menepati janji, tidak menjalankan amanah, akan menggelisahkan jiwa kita. Nah, itu beberapa poin Bapak Ibu tentang bagaimana membangun hidup yang lepas dari kegalauan, dari keluh kesah. Bacalah surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Itu yang kita simpulkan tadi. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.